akan saya bahas itu tentang definisi hukum taklifi. Taklifi artinya beban atau tanggungan. Sedangkan hukum taklifi itu berasal dari kata Jamal al-Hakam at-taklifiyah atau hukum-hukum yang dibebankan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat atau yang disebut dengan mukallaf atau orang-orang yang telah dibebani hukum. Selanjutnya kita akan bahas definisi 5 hukum taklifi. Yang pertama itu wajib. Wajib adalah merujuk pada tindakan atau kegiatan yang sangat dianjurkan dan diperlukan bagi umat Islam. Yang kedua, haram. Haram adalah yang merujuk pada tindakan atau kegiatan yang dilarang dan ditekan oleh agama Islam. Yang ketiga, sunnah. Sunnah adalah suatu perintah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, namun tidak bersifat wajib. Yang keempat, makruh. Makruh adalah sesuatu yang dibenci, lawan kata dari sunnah, hal yang sebenarnya dilarang, tapi tidak sampai kepada haram. Yang kelima, mubah. Mubah adalah perkara yang dikerjakan ataupun ditinggalkan, tidak memberikan ganjaran apapun, baik dosa atau pahala. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian hukum taklifi. Hukum taklifi itu ada 5. Yang pertama itu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh 5 hukum taklifi. Yang pertama itu contoh wajib, ialah menjalankan sholat 5 waktu, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan naik haji bagi yang mampu. Contoh haram, durhaka kepada kedua orang tua, bermusuhan, dan memakan binatang yang diharamkan. Contoh sunnah yaitu sholat tahajud dan zikir. Contoh makruh yaitu makan dengan tangan kiri, berbicara saat azan dikumandangkan, dan memulai makanan dengan makanan yang panas. Contoh yang terakhir itu contoh mubah, yaitu makan dan minum, membersihkan rumah, dan berpakaian rapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan hukum-hukum wadi. Yang pertama itu saya akan membahas definisi hukum wadi. Yang kedua, hukum-hukum wadi. Yang ketiga, definisi 7 hukum-hukum wadi. Yang pertama itu saya akan membahas definisi hukum wadi. Hukum wadi adalah salah satu jenis hukum dalam ilmu usul fikih yang menetapkan adanya suatu hukum atau kondisi tertentu yang berhubungan dengan suatu perbuatan atau keadaan lain. Hukum wadi ini tidak mengandung perintah atau larangan langsung, melainkan menetapkan syarat, sebab, atau penghalang yang mempengaruhi status hukum suatu perbuatan. Yang kedua, pembagian hukum wadi. Yang pertama, sebab. Yang kedua, syarat. Yang ketiga, mani. Yang keempat, sahih. Yang kelima, batil. Yang keenam, ruksah. Yang ketujuh, azimah. 3. Definisikan hukum-hukum wadi. Yang pertama, sebab. Sebab adalah suatu yang menyebabkan adanya suatu hukum. Misalnya, masuknya waktu sholat adalah sebab diwajibkan salat. 2. Syarat. Syarat adalah suatu yang harus ada agar suatu hukum dapat berlaku. Misalnya, wudu adalah syarat sahnya salat. Ketiga, mani. Mani adalah penghalang, suatu yang menghalangi berlakunya suatu hukum. Misalnya haid, menghalangi wanita dari melaksanakan salat atau puasa. 4. Syahih. Syahih suatu perbuatan dikatakan syahih jika memenuhi syarat dan tidak ada penghalang. Misalnya, salat dilakukan dengan wudu menghadap kiblat dan di waktu yang tepat. 5. Batil. Suatu perbuatan dikatakan batil jika tidak memenuhi syarat atau ada penghalang yang menyebabkan perbuatan tersebut tidak sah, misalnya salat tanpa wudu atau di luar waktu yang ditentukan. 6. Ruksa. Ruksa adalah keringanan yang diberikan dalam kondisi tertentu sehingga hukum yang berat menjadi lebih ringan. Misalnya, diperbolehkan berbuka puasa bagi orang yang sakit atau musafir. 7. Azimah. Azimah adalah ketentuan hukum asal sebelum adanya ruksa, misalnya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan hukum wadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebab. Masuk waktu salat. Masuknya waktu salat
zuhur menjadi sebab diwajibkan salat zuhur. Kedua, syarat wudu untuk salat. Wudu adalah syarat sahnya salat. Tanpa wudu, salat tidak sah. 3. Mani. Haid bagi wanita. Haid menjadi penghalang bagi wanita untuk melaksanakan salat dan puasa. 4. Syahi. Salat dengan wudu. Salat dilakukan dengan wudu menghadap kiblat dan di waktu yang tepat adalah sah. 5. Batil. Salat tanpa wudu. Salat dilakukan tanpa wudu dianggap batal. 6. Ruksah. Tidak berpuasa saat sakit atau dalam perjalanan. Seseorang yang sedang sakit atau dalam perjalanan diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan dan menggantinya di hari lain. 7. Azimah. Puasa Ramadan. Diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan adalah hukum azimah sebelum adanya ruksah.